Halo, perkenalkan nama saya Tasya Salsabila Aurelia, NIM 141911113314 dari Aquaculture C. Di sini saya akan membagi ilmu tentang mengenal virus TSV pada udang. Sebelum masuk ke materi ini, jangan lupa di like dan komen videonya dan subscribe channel ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu virus TSV? Virus TSV ini dikenal dengan Taura syndrome virus, Taura syndrome, dan red tail disease. Red tail disease ini dikenal dengan penyakit ekor yang berwarna merah. Virus TSV merupakan virus RNA yang sangat kecil, di mana virus ini masuk ke dalam famili Picornaviridae. Virus ini termasuk virus yang paling berbahaya nomor 2 setelah WSSV pada budidaya udang. Sejarah TSV. Pertama kali virus ini ditemukan oleh ilmuwan atau peneliti Ekuador sebagai penyakit baru yang terletak di sepanjang muara aliran sungai daerah Provinsi Guayas, Ekuador selama musim panas tahun 1992. Awalnya mereka mengatakan bahwa virus ini efek dari dua sistemik toksik fungisida, TILT dan Calyxin. Kemudian hipotesis ini ternyata tidak ada bukti ilmiah yang mengkonfirmasikan terjadinya kematian udang dari toksin ini. Lalu pada tahun 1990-an, ilmuwan lainnya melakukan cara diagnos dengan menggunakan PCR. Hasil diagnos ini ditemukan bahwasannya bukan karena adanya toksin dari fungisida, tetapi dari virus. Virus ini memiliki virion dengan bentuk ikosahedral yang memiliki diameter 31-32 nm. Virus ini tidak memiliki envelope, dan genom dari TSV ini terdiri dari linear positive sense. Panjang nukleatnya kurang lebih 9 kb dan memiliki 2 open reading frame. Mekanisme serangan TSV. Awalnya virus ini akan menginfeksi Vaname. Pandemiknya terjadi antara 14-40 hari setelah penebaran di tambak dengan tingkat kematian mencapai 9-90%. Apabila terjadi pada umur 30 hari pertama, berarti infeksi berasal dari induk. Jika lebih dari 60 hari, berarti infeksi berasal dari lingkungan. Udang Vaname dewasa dapat terserang TSV, namun tingkat kematiannya relatif rendah. Pada udang dewasa memiliki dua fase, yaitu fase akut dan kronis. Fase akut akan terjadi kematian secara massal. Fase ini lebih parah daripada fase kronis. Pada fase kronis, udang mampu hidup dan tumbuh relatif normal. Udang yang bertahan hidup dari serangan TSV akan mengalami fase kronis. Apabila udang mampu melewati fase kronis, maka udang ini dapat disebut carrier. Udang tersebut nantinya akan dapat menularkan ke udang lainnya. Lalu ada perubahan serangan TSV. Yang pertama ada tanda klinis, yang kedua perubahan patologi, dan yang terakhir ada perubahan histopatologi. Tanda klinis atau gejala klinis pada udang. Yang pertama ada permukaan tubuh merah pucat, lalu kipas ekor dan pleipodanya akan berwarna merah, kemudian cangkang lunak dan ususnya tidak terlihat adanya makanan atau kosong. Beberapa lesi kutikula mengalami melanisasi atau adanya bercak-bercak hitam, dan kematian biasanya sangat banyak terjadi pada saat molting. Selanjutnya ada perubahan patologi, yaitu pertama ada fase akut. Udang akan berwarna kemerahan di bagian ekor akibat adanya perluasan kromatofora. Selain itu, kutikulanya melunak dan lambungnya kosong. Udang berkumpul di tepi kolam saat sekarat. Yang kedua ada fase transisi, yaitu udang-udang yang memiliki kutikula keras dan perluasan kromatofora, maka udang ini akan berhasil melakukan molting dan tidak akan terjadi infeksi TSV. Udang ini akan terbebas dari serangan TSV namun disebut dengan carrier. Dan yang terakhir ada fase kronis, udang ini berentan apabila terjadi stres atau lingkungan yang tidak mendukung. Pada uji histopatologi terjadi pada hari ke-7 dengan perubahan nekrosis di kutikula yang mengalami multifokal diffuse. Lalu ada perubahan histopatologi. Yang pertama ada fase akut, yaitu hari ke-7 dengan perubahan nekrosis di kutikula yang mengalami multifokal diffuse. Fase akut ini juga terjadi eosinofil basofil. Area nekrosis terdapat di epitel kutikula, insang, dan lambung. Kedua ada fase transisi, yaitu fase ini berlangsung selama 5 hari dengan perubahan melanisasi, hemosit, dan sikroid pada organ limfoid.
Pada fase ini, patogen sekunder seperti bakteri Vibrio dapat menginfeksi udang. Dan yang terakhir ada fase kronis, yaitu udang mengalami melanisasi kutikula seperti penyakit pada cangkangnya berwarna hitam. Spread organ limfoid yang semula pada organ limfoid akan berpindah ke arah hemosol, yaitu pada daerah jantung, insang, dan jaringan ikat. Selanjutnya ada host atau inang yang menyerang udang. Pertama ada blue shrimp atau nama ilmiahnya Penaeus thilirostrus. Yang kedua ada Pacific white shrimp atau Penaeus paname. Dan yang terakhir ada Chinese white shrimp atau Penaeus chinensis. Lalu ada giant black tiger shrimp atau Penaeus monodon. Kemudian ada kuruma brown shrimp atau Penaeus japonicus. Dan yang terakhir ada northern brown atau Penaeus aztecus. Kemudian terdapat metode diagnos virus TSV pada udang. Yang pertama secara histopatologi, kedua PCR, ketiga real-time PCR, dan yang terakhir mikroskop elektron. Dan yang terakhir terdapat vektor virus TSV. Vektor virus ini bermacam-macam, mulai dari burung yang sedang berimigrasi atau dari serangga air, bisa juga dari manusia. Virus ini resisten pada udang giant black dan udang kuruma, tetapi masih belum jelas. Secara umum, virus TSV lebih resisten pada udang putih Pasifik. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton semuanya.